Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil laporan yang telah kami susun yang berjudul Inovasi dalam Menghargai Kreativitas, Pengembangan Aplikasi Kreatif App untuk Seniman Industri Kreatif. Saya ingin menyebutkan nama kelompok saya, ada Muhammad Rifai, Fikri Firmansyah, Depta Aditya, dan Davina Nabilah. Latar belakang, industri kreatif merupakan sektor yang kaya akan potensi, kreativitas, dan inovasi. Seniman, desainer, dan kreator lainnya. Dalam industri ini seringkali menghadapi tantangan dalam mengelola, mempromosikan, dan menjual karya-karya mereka. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya platform atau aplikasi yang dirancang khusus untuk memfasilitasi proses ini secara efisien. Creative App yaitu sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk seniman dan industri kreatif. Aplikasi ini bertujuan untuk menghargai dan memfasilitasi kreatif dalam proses penciptaan karya seni atau produk kreatif. Di sini ada macam-macam Creative App, ada 3, yaitu fitur tentang tren terbaru dalam kreatif industri, dan yang kedua memiliki user interface yang friendly, dan yang terakhir user dapat berinteraksi dengan seniman lain. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, perlindungan hak kekayaan, intelektualisasi oleh masyarakat, dan yang kedua, tantangan dalam mengekspresikan ide-ide kreatif, dan yang terakhir, kebutuhan akan alat atau platform yang dapat mendukung proses kreatif secara efisien dan efektif. Dilanjut oleh Davina Nabilah. Lalu selanjutnya design thinking. Design thinking adalah proses berulang yang mencoba memahami pengguna, menantang kepercayaan, dan mendefinisikan kembali masalah untuk menemukan strategi dan solusi alternatif. Lalu masuk ke empathize, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu empathize. Empathize merupakan tahapan yang paling krusial dalam design thinking. Jadi, jika kita tidak melakukannya dengan benar, maka dipastikan keseluruhan ide juga pasti tidak akan diterima. Maka dari itu, kami melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan pengguna serta memahami pengguna. Jadi di sini kita sudah membuat beberapa pertanyaan kuesioner. Salah satunya, apakah Anda merasa karya seni atau kreativitas Anda seringkali tidak dihargai atau diabaikan oleh masyarakat atau industri? Sebanyak 50% responden pernah mengalami karya seni atau kreativitasnya tidak dihargai atau diabaikan oleh masyarakat industri. Lalu, selanjutnya, bagaimana pandangan Anda terhadap peran media sosial dalam meningkatkan atau mengurangi apresiasi terhadap karya seni? Sebanyak 33,3% responden setuju bahwa sosial media sangat berpengaruh untuk meningkatkan atau mengurangi apresiasi terhadap karya seni. Selanjutnya, apakah Anda berpikir bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses kreatif mempengaruhi apresiasi terhadap karya seni? Sebanyak 46,7% responden setuju bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses kreatif dapat mempengaruhi apresiasi terhadap suatu karya seni. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rifai. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai design thinking yang tadi sudah dijelaskan oleh Davina Nabilah. Di sini saya akan melanjutkan mengenai define. Nah, define ini merupakan tahapan kedua dari design thinking. Define merupakan tahapan yang menginterpretasikan data-data yang sudah kami kumpulkan mengenai permasalahan pengguna di tahapan sebelumnya, yaitu empathize. Nah, di sini tim akan menjabarkan beberapa masalah ke dalam pain point, bahwa seniman memiliki masalah terhadap karya seni mereka yang tidak diapresiasi. Contohnya terdapat pada sticky notes yang ada di bawah ini. Yang pertama itu kurang diapresiasi, tidak dihargai, kurang mendapatkan informasi. Nah, ketiga kondisi tersebut berkaitan di mana kurangnya apresiasi dapat menyebabkan karya seni tidak dihargai dan juga kurangnya informasi dapat menyebabkan pembeli dan seniman tidak mengetahui tren terkini tentang karya seni. Lanjut. Selanjutnya ada IDEA-T. Nah, IDEA-T ini merupakan tahapan dari design thinking. Ini merupakan sebuah pengembangan solusi dan membuat sebuah ide untuk memecahkan masalah. Di tahapan ini kami membuat ide untuk memecahkan sebuah permasalahan yang terdapat pada tahapan sebelumnya, yaitu define. Ide-ide tersebut bisa dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu ada bergabung dengan komunitas seniman di sebuah platform tertentu. Solusi yang terdapat pada sticky notes di atas menjadi solusi yang bisa memecahkan masalah yang terdapat pada tahapan sebelumnya, yaitu define. Lalu selanjutnya ada prototype. Nah, di sini prototype merupakan tahapan keempat dari design thinking. Tujuannya untuk membangun model sederhana atau representasi visual dari ide yang dihasilkan sebelumnya dengan menggunakan sticky notes. Nah, di sini terdapat sticky notes, yaitu seorang seniman yang sedang membuat sebuah karya tapi karya seninya tidak dihargai. Lalu dia bergabung dengan komunitas di sebuah platform tertentu, yaitu
kreatif app yang sedang kami kembangkan. Selanjutnya ada value proposition canvas. Nah, di sini akan dijelaskan langsung oleh Fikri Firmansyah. Baik, kita masuk ke value proposition canvas. Value proposition-nya adalah aplikasi industri kreatif. Masalah pains di sini ada dua, yaitu kesulitan dalam mencari informasi yang terkini tentang industri kreatif. Selanjutnya adalah sulitnya mempromosikan dan menjual karya seni. Masalah pain di sini adalah pain relevance, yaitu verifikasi tentang tren terbaru dalam industri kreatif. Selanjutnya adalah tools, promosi yang intuitif dan efektif. Untuk gains-nya ada dua, yaitu kemudahan dan mempelajari industri kreatif. Meningkatkan penjualan karya dengan platform yang efisien. Untuk menyelesaikan masalah ini adalah gain creators, yaitu platform untuk berbagi informasi terkini tentang industri kreatif. Yang selanjutnya adalah fasilitas promosi dan penjualan karya dengan mudah. Lalu selanjutnya adalah jobs, customer. Yang pertama adalah mempelajari industri kreatif. Selanjutnya, menjual hasil karya seni sendiri. Nah, masalah ini diselesaikan dengan products and services, yaitu akses ke artikel, tutorial, dan berita terkini tentang industri kreatif. Selanjutnya, fitur marketplace untuk menjual dan membeli karya seni. Baik, bisa kita lihat di sini adalah wireframe yang kami buat untuk aplikasi industri kreatif. Untuk login, pengguna diberi 3 opsi, yaitu login menggunakan email yang digunakan aplikasi ini, yang kedua melalui Google Account, yang ketiga melalui Apple Account. Untuk keamanannya, kita membuat kode verifikasi OTP untuk keamanannya. Untuk home, nantinya akan muncul beberapa rekomendasi karya seni daripada seniman yang menjual karya seninya. Untuk kategori, pada menu ini pengguna dapat memilih atau mengkategorikan jenis karya seni yang disukai oleh pengguna. Bagian search, memudahkan pengguna untuk mencari karya seni yang diinginkan. Pada news ini, pengguna dapat melihat berita atau tren terkini mengenai industri kreatif. Untuk menu favorit, kita berencana pengguna memasukkan daftar karya seni yang disukai oleh pengguna. Ada menu wishlist, yaitu menu membuat daftar atau list karya seni yang diinginkan oleh pengguna. Lalu ada purchase and buying. Ini menu dapat membeli hasil karya seni yang dihasilkan oleh orang lain. Ada payment. Ini dilakukan untuk proses pembelian dan pengguna bisa memilih jenis pembelian. Ada chat section. Ini dapat membantu pengguna berkomunikasi dengan pengguna lain atau bergabung dengan komunitas. Yang terakhir ada setting. Ini membantu pengguna untuk melakukan kustomisasi pada akun pengguna, misal mengedit profil, foto, background, dan lain-lain. Di sini adalah prototipe-nya. Prototipe digunakan untuk memvisualisasikan desain UI dan pengalaman pengguna atau UX. Ini adalah langkah penting dalam proses desain UI UX karena membantu developer untuk memahami konsep desain, menguji fungsionalitas, dan mengidentifikasi masalah sebelum aplikasi atau website tersebut dibuat. Jadi di sini ada feedback dan survei, meningkatkan penghargaan dan pengakuan terhadap seniman yang kurang dikenal dengan memperluas akses ke pemeran, penghargaan, kolaborasi, promosi online, pendidikan, dukungan finansial, dan pengakuan budaya lokal. Dan surveinya, gunakan media sosial untuk membagikan karya-karya seniman tersebut, agar lebih banyak orang dapat melihat dan mengapresiasikan karyanya. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Creative App merupakan solusi yang mengedepankan inovasi dalam menghargai kreativitas seniman industri kreatif melalui pemanfaatan teknologi terkini. Dengan fitur-fitur yang disediakan, aplikasi ini berpotensi untuk memberdayakan seniman, mendorong kolaborasi, serta memfasilitasi proses kreatif secara efisien dan efektif. Sekian dari kami, terima kasih.